Apa kabar ibu-ibu di rumah? Baik kan? Seperti kabar kita hari ini, baik juga toh. Harapanku semoga ibu-ibu di rumah juga baik ya. Ibu yang terkasih, sebelum kita mulai acara Bibisa kita pada hari ini, apa itu Bibisa? Bincang-bincang santai. Betul sekali. Marilah kita bersama-sama kita pujikan pujian Mars Komisi Wanita Bukit Jaitun. Ibu-ibu yang di rumah, jangan lupa ikut nyanyi juga. Bertumbuh dalam iman, walau hidup penuh tantangan, ku tak akan mundur dalam iman. Ku akan menjadi saksi Yesus dimanapun kami ditempatkannya. Wanita idaman Tuhan Allah, wanita yang dipilih Tuhan, wanita idaman Tuhan Allah, berkomitmen bertumbuh dalam iman. Walau hidup penuh tantangan, ku tak akan mundur dalam iman. Ku akan menjadi saksi Yesus dimanapun kami ditempatkannya. Walau hidup penuh tantangan, ku tak akan mundur dalam iman. Ku akan menjadi saksi Yesus dimanapun kami ditempatkannya. Ku akan jadi saksi Yesus dimanapun kami ditempatkannya. Wanita idaman Tuhan Allah, siap, beriman, kuat, menjadi berkat. Terima kasih ibu-ibu. Kita undang mereka, kasih mereka makan. Tapi apa ucapan terima kasihnya? Kita malah diomongin. Sudahlah, jangan dipikirin. Pesta kan cuma sekali. Pestanya memang cukup sekali, tapi diomonginnya itu loh, seumur hidup. Delina? Wah, udah besar ya perutnya. Berapa bulan? Ayo, yuk, yuk, yuk. Andi, Kak Budi, kok tadi kakak nggak lihat kamu di gereja? Minggu lalu juga enggak. Kalian tuh waktu begitu-begituan
Apa sih yang ada di benak kalian? Kamu nggak malu ya? Kamu kenapa, Cindy? Emang Mama ngelarang kamu ke gereja? Terus alasan mamamu kenapa gak izinin kamu ke gereja? Karena Kak Budi. Bu, saya mau istirahat. Silakan Ibu pergi. Kamu tuh harusnya tobat, bukannya malah ngeyel. Belajar dari Nabi Daud, lihat apa yang terjadi sama anaknya. Bu, saya mohon sekarang pergi. Masa kakak yang membina aku malah hamilin orang? Takut loh mamaku kalau bergaul sama kakak. Del, kamu ngapain, Del? Aku tahu ini cuma gambar, tapi seenggaknya bikin aku tenang. Aku nggak mau orang-orang datang ke rumah kita terus nyangkain kita munafik. Del, kita nggak bisa kayak gini terus. Kok kamu bisa sih tenang kayak gini seakan nggak pernah terjadi apa-apa? Aku bisa apa, Del? Suruh mereka stop ngomongin kita. Katanya Kristen itu penuh kasih. Tapi kenapa ini yang kita dapatkan? Aku takut anak kita kenapa-napa. Apa dia masih bisa lahir selamat atas dosa yang telah kita perbuat? Bapa, Engkau sungguh baik. Katanya anak Tuhan, kok bisa-bisanya hamilin anak orang? Kamu harus minta ampun, biar kutuk nggak mengikat keluargamu. Elah, percuma bro. Kamu harus minta ngerjain apa aja juga gagal. biar kutuk nggak Katanya mengikat anak keluargamu. Elah, Kok bisa-bisanya percuma hamilin bro. orang? Lu mau ngerjain apa aja juga gagal. Kamu harus minta ampun. Elah, percuma Katanya bro. anak Tuhan. Mengikat Lu mau keluargamu. ngerjain apa Kok aja juga bisa-bisanya gagal. hamilin anak orang? Diam! Saya ngerti firman Pak. Kalau kita mengaku dosa kita, maka Ia yang setia dan adil pasti mengampuni dosa kita. Ternyata mengerti aja belum cukup. Sering terjadi peperangan dalam diri saya. Tuhan sudah mengampuni dosamu. Tapi apakah kamu tahu letak masalahnya? Gak tahu Pak. Mungkin kalian belum memaafkan diri kalian sendiri. Kalau kalian masih terintimidasi oleh kesalahan yang pernah kalian lakukan, kalian tidak pernah akan melihat karya Tuhan. Sedangkan Tuhan sudah mempersiapkan karya yang terbaik bagi kamu. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa Allah sungguh baik, teramat baik dalam hidup kita. Dalam segala kehidupan kita, Dia senantiasa menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita. Marilah kita tetap bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikannya dan kemurahannya dalam hidup kita. Ku mau selalu bersyukur.
Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Cengkeraman penyesalan itu bisa membuat kita berputus asa dan menghambat akan kemajuan kita. Kita tidak bisa mengulang peristiwa yang sudah terjadi di depan kita. Kita juga tidak bisa memutar waktu untuk kita kembali pada peristiwa itu. Yang pasti kita hanya bisa menghadapi akan semua penyesalan kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang harus kita lakukan? Sikap bagaimana yang harus kita miliki? Kita akan bersama-sama di dalam acara Bisa, bincang-bincang santai pada sore hari ini. Oleh karena itu, tunggu kehadiran kami selanjutnya. Kita akan mendengarkan sebuah pujian terlebih dahulu. Kau lupakan
Masih bersama saya penginjil Liliana di dalam acara Bibisa, Bincang-Bincang Santai Komisi Wanita Bukit Zaitun. Hari ini ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saya akan mengundang seorang narasumber yang tidak asing bagi kita. Dia seorang ibu rumah tangga, tapi dia juga adalah seorang hamba Tuhan, bahkan dia guru sekolah Aletheia. Siapakah dia? Dia adalah penginjil Irma Nanda. Mari silakan. Selamat sore Lose, silakan duduk. Oke. Ya. Duduk yang santai saja karena kita santai hari ini. Ya, bersyukur. Ya. Lose, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, tetap sehat, tetap stay at home gitu ya, dan tetap semangat. Oke. Sebelum kita berbicara tentang kasih karunia Allah yang jauh lebih besar dari penyesalan kita, Lose, kita ingin mendengar sedang sibuk apa saat ini? Kalau dibilang sibuk, cukup sibuk begitu ya. Kenapa cukup sibuk ya? Kita bersyukur loh, kita punya sekolah Kristen Aletheia yang hari ini sudah mungkin memasuki pada bulan keberapa di semester ini. Dengan semua keterbatasan kita untuk tidak bisa bertemu tatap muka, tetapi sekolah Kristen Aletheia masih bisa menjalankan akan pembelajaran walaupun itu secara online loh, gitu ya, baik dari TK, SD maupun juga SMP. Apalagi kalau kita melihat kondisi Banyuwangi ini kan sekarang zona merah gitu ya. Jadi kemarin sempat kami juga dengar guru-guru yang keliling-keliling atau pembelajaran ini di-cut semua gitu. Tetapi bersyukur sekolah Kristen Aletheia masih tetap bisa melakukan pembelajaran dengan baik gitu ya, melalui online walaupun kita tahu dengan banyak keterbatasan yang ada. Tapi akan membuat kita semakin pintar loh ya. Gitu ya. Semakin kreatif. Iya, jadi kalau mungkin sekarang ditanya kesibukannya apa? Kesibukannya sekarang mungkin sedang banyak memutar otak gitu ya untuk cari-cari ide-ide kreatif gitu kan, baik guru-guru semua untuk bisa membuat pembelajaran yang semenarik mungkin buat anak-anak kita. Tetap semangat loh. Oh, pasti tetap semangat. Nah, Lose, sekarang kita kembali kepada laptop. Kita akan berbicara tentang kasih karunia Allah itu lebih besar dari penyesalan kita. Nah, kebiasaan kita atau bisa dikatakan kecenderungan kita loh ya, kalau kita sudah melakukan kesalahan itu ada dua sikap loh biasanya malu dan menyesal. Nah, sebenarnya rasa menyesal atau rasa malu ini sama atau enggak sih loh? Kalau kita berbicara masalah rasa malu dan rasa penyesalan itu sebenarnya sesuatu hal yang tidak jauh berbeda kayaknya loh begitu. Jadi kayak ada kesinambungan atau terkait satu dengan yang lain begitu. Karena kalau kita melihat mungkin perbedaannya itu hanya sedikit. Jadi gini, kalau rasa malu itu adalah sebuah perasaan tidak enak gitu ya, yang kita alami atau kita miliki ketika kita itu melakukan sebuah kesalahan yang telah kita lakukan di masa yang lalu. Jadi itu rasa penyesalan loh. Jadi rasa penyesalan itu adalah perasaan tidak enak yang kita miliki terhadap sesuatu ketika kita tuh melakukan sesuatu salah atau kesalahan di masa yang lalu begitu. Tapi kalau rasa malu itu lebih kepada perasaan tidak enak ketika kita itu memandang seseorang misalnya dari pandangan orang lain. Misalnya orang lain memandang kita seperti apa karena kita sudah melakukan misalnya sebuah kesalahan. Jadi kita lebih berpikir kepada, orang itu mandang aku gimana ya, atau kepada Allah memandang saya seperti apa ya gitu, karena saya sudah pernah melakukan dosa seperti itu. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa rasa malu itu lebih kepada harga diri gitu ya loh ya. Orang lihat saya, besok saya dilihat orang itu kayak apa ya gitu ya. Atau kalau kita bisa katakan kalau menyesal itu adalah lebih kepada perilaku kita ya loh. Apa yang sudah kita lakukan di masa lalu kita ingat jadi menyesal. Ya betul loh. Jadi kalau rasa malu itu lebih berbicara kepada identitas kita. Kita mungkin manusia yang berdosa sehingga Allah memandang kita seperti apa. Sedangkan kalau penyesalan itu lebih kepada apa yang sudah kita lakukan, kesalahan apa yang sudah kita buat di masa yang lalu. Iya betul. Memang sih loh ya, kalau kita ngomong itu kadang-kadang kalau kita ngomong menyesal itu kita selalu berkata seandainya gitu ya, kembali ke masa yang lalu gitu.
Padahal kita enggak bisa kembali ceritanya kan. Betul. Jadi kita ngomong seandainya saya kemarin itu enggak melakukan itu, pasti saya enggak akan mengalami ini gitu ya. Betul. Ya seringkali ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mungkin kita juga pernah melakukan itu ya. Seandainya saya tidak berjumpa dengan suami saya yang sekarang ini, saya enggak akan menderita seperti ini. Mungkin bisa gitu. Atau kita berkata seandainya saya enggak pinjem uang sama orang itu, hari ini saya enggak punya utang sebanyak-banyaknya. Kembali ke masa lalu tapi enggak bisa terulang. Makanya kadang orang bilang itu ya loh, penyesalan itu datangnya di akhir, bukan di awal. Kalau di awal mah kita enak ya. Wah, aku menyesal nih, cepat-cepat kita melakukan sesuatu sebuah perubahan gitu. Tapi sayangnya penyesalan itu selalu ada di akhir. Betul. Ibu-ibu, sebelum kita lanjutkan, kita akan menyaksikan sebuah video klip yang bagus buat kita sekalian. Mari kita saksikan. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam Injil mengatakan bahwa kita itu harus mengasihi. Harus mengasihi. Kalau dikatakan di sini, kalau kita dilempar pakai batu, harus dibalas dengan lempar pisang. Kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kita harus panjang sabar. Kita harus sabar dalam menghadapi segala tantangan. Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Tadi Bapak bilang kalau ditampar pipi kanan, kasih lagi pipi kiri. Sekarang pipi kiri lagi saya tampar. Jangan balas. Iya. Bapak bilang kita penuh kasih. Kasih dia. Penuh kasih. Kasih ya? Iya. Iya. Gak apa-apa. Ada juga ayatnya di sini. Dalam ayat ini mengatakan, siapa yang menuai dia yang panen. Siapa yang berbuat baik, maka hasilnya akan baik. Kalau siapa yang berbuat jahat, maka hasilnya jahat. Kalau kau menampar orang, maka kau ditampar juga. Biar tahu kau. Biar tahu kau. Biar kau tahu. Di sini yang udah tobat. Kalau ini belum. Apa kau? Udah. Udah kita tutup. Marilah kita berdoa. Berdoa aja kalian. Nah, ibu-ibu, tentu kita agak ketawa melihat video klip yang sudah kita lihat. Tapi satu hal ibu-ibu yang menjadi pesan daripada video klip itu adalah, ayo ibu-ibu jangan cuma baca Alkitab, tapi kita juga harus belajar memahami akan firman Tuhan itu, supaya kita tidak salah di dalam mengartikan firman Tuhan. Nah, kita masih di dalam acara Bibisa, bincang-bincang santai bersama penginjil Irma hari ini. Nah, Lose, menurut Lose Irma ini, apakah di dalam firman Tuhan itu adakah orang yang menyesal dan mempunyai rasa malu seperti itu? Pasti ada loh gitu ada, ya. Pasti ada. Nah, saya ambil contoh 2 tokoh aja gitu ya. Yang pertama itu adalah kisahnya Yudas Iskariot. Dan yang kedua itu adalah kisahnya Petrus. Yang kita tahu mungkin dua-duanya ini juga memiliki kesalahan gitu ya. Yang apa ya, kita apal gitulah ya kesalahannya ceritanya, mereka. Iya, gitu betul. Kan. Nah, sebenarnya mereka berdua ini punya kesalahan yang sebenarnya cukup mirip begitu kan ya, sama-sama intinya mengkhianati akan Yesus gitu ya. Intinya mereka meninggalkan sejenak mereka meninggalkan akan Yesus. Nah, kalau melihat akan mereka berdua, sebenarnya kita pun manusia itu juga mengalami banyak sekali kesalahan karena kita ini kan manusia yang lemah, manusia yang berdosa gitu ya. Jadi kita juga melakukan akan kesalahan, dan kesalahan kita itu seringkali juga bukan hanya sekali 2 kali ya. Kalau kita melihat seluruh kehidupan kita gitu ya, berapa banyak kita melakukan akan kesalahan. Nah, di dalam kesalahan-kesalahan itu sebenarnya yang terpenting bukanlah apa yang kita lakukan sebenarnya, karena ya itu tadi yang lo katakan di awal bahwa apa yang sudah terjadi itu tidak bisa diulang kembali gitu ya. Sama kayak Petrus dan
Yudas Iskariot ini seandainya mereka pun bisa memutar waktu, mungkin mereka juga akan tidak akan mengkhianati Tuhan Yesus. Tidak akan melakukan kesalahan itu begitu ya. Nah, sama halnya dengan setiap kita. Tetapi yang terpenting bukan kita itu ketika ada kesalahan, ketika melakukan kesalahan, kita berkutat di kesalahan itu gitu ya. Tapi justru yang terpenting adalah bagaimana langkah selanjutnya kita untuk kita itu menghadapi atau melakukan sebuah tindakan dari sebuah kesalahan itu. Sebuah perbaikan begitu sebuah perbaikan, betul sekali. Gitu. Tapi biasanya loh, ada orang ya sudah melakukan kesalahan, menyesal loh, tapi nggak kelihatan gitu loh. Nggak ada perubahan begitu ya? Bukan nggak ada perubahan, kayaknya ini orang, mungkin kita bisa pikir, dia ini loh sudah lakukan kesalahan, tapi kok nggak kelihatan ya kalau dia itu sedih, atau dia, kelihatan dari sikap kayaknya baik-baik saja gitu ya. Nah, gimana itu loh, Ya, memang kalau kita melihat ada beberapa, mungkin ada orang-orang tertentu begitu ya. Jadi ketika dia melakukan sebuah kesalahan, sebenarnya dia sadar dia melakukan kesalahan dan sebenarnya juga ada rasa penyesalan di dalam dirinya. Tetapi dia tidak istilahnya tidak bertindak atau tidak mau istilahnya bertobat begitu kan ya. Tetapi dia justru menutupi akan penyesalannya itu dengan misalnya dia berkata begini, Allah semuanya pasti akan baik-baik saja gitu ya. Jadi dia berpikir dengan rasionalismenya dia gitu ya. Kayaknya dengan sebuah kesalahan yang dia lakukan, dia merasa bahwa semuanya pasti akan baik-baik saja. Mungkin dia juga bisa berkata gini, orang lain juga bisa melakukan seperti yang saya lakukan. Jadi gitu kayak membela diri gitu loh. Kayaknya aku nggak sejahat dia kok gitu. Masih ada yang jauh lebih parah kesalahannya daripada saya gitu. Gitu ya. Bisa jadi orang itu juga kayak ini ya loh, kayak membenarkan diri gitu juga sih ya. Betul. Atau juga mereka juga ada orang-orang yang melakukan pelarian loh. Jadi dia merasa bersalah tapi dia tidak berani untuk menghadapi sebuah situasi itu. Jadi dia melarikan diri dengan misalnya dengan mereka melakukan sebuah aktivitas-aktivitas yang membuat dan berusaha bikin sibuk dan membuat tenang. Gitu. Jadi misalnya mereka sibuk di IG-nya mereka gitu ya, mereka bikin status-status tertentu atau mereka justru nonton YouTube seharian, nonton drakor loh, nonton drakor gitu ya. Dari pagi nggak ngurus rumah itu kayak supaya menghilangkan rasa penyesalannya dan itu tadi. Jadi mungkin berpikir supaya kita lebih tenang dengan pelariannya ke situ. Atau mungkin juga ada yang lebih ekstrim lagi loh. Dengan misalnya nih mereka ke obat-obat terlarang. Mereka ke diskotik, klub-klub diskotik gitu ya. Bagi mereka yang penting saya happy gitu kan. Padahal nanti kalau pulang ke rumah ya ingat lagi gitu kan. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ibu-ibu ada di daerah mana? Kalau kita melakukan kesalahan itu tidak hanya satu orang, semua orang di dunia ini juga melakukan kesalahan. Termasuk saya juga adalah orang yang juga melakukan kesalahan. Kalau kita sudah menyesal, kita sudah melakukan kesalahan, apa yang ibu-ibu lakukan? Nah, ibu-ibu ada kalanya nih kita sering ini loh, tunjuk itu salahnya dia nih. Bikin laku begini gitu ya. Padahal 1 jari ke sana, 4 jari ke tempat kita. Nggak sadar ya. Nggak sadar ya. Kita sering nunjukin cari kambing hitam padahal kambing hitamnya ada di sini nih ya, gitu ya. Atau kita kadang-kadang menyesal sampai menutup diri ya di kamar nonton drakor. Itu salah satu kayak malu gitu ya. Iya, rasa malu gitu malu ya, yang betul. Terlalu sangat gak berani ketemu orang. Iya, atau kita bisa bilang seperti yang dikatakan oleh Lose Irma tadi, bahwa kita mencoba untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, aku sih salahku ya, menyesal sih menyesal, salah ya salah, tapi alah itu kecil. Itu loh bisa diperbaiki. Itu loh orang itu si A si B, wah jauh lebih jahat dari saya gitu ya. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, apapun kesalahan kita, sebesar apapun dosa kita, satu hal yang Tuhan katakan di Mazmur 32 ayat 4 berkata apa? Tuhan itu senang dan Tuhan itu sayang kepada orang-orang yang patah hati dan remuk hatinya. Asal datang kepada Tuhan. Betul sekali. Asal kita datang dan mencari dari kasih karunia daripada Tuhan.
Ibu-ibu, sebelum kita akan melanjutkan acara Bibisah kita akan mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh Lose Tigo terlebih dahulu. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, segala yang tak kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Oh, dari semula tak Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah tak Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Oh, semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Oh, semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Masih bersama dengan saya, Penginjil Liliana dan juga Lose Irma di sini di dalam acara Bibisah. Nah, Lose Irma, tadi Lose Irma menyebutkan Yudas dan Petrus nih ya. Nah, sebenarnya ya Lose, kalau kita pikirkan kesalahannya Yudas dan kesalahannya Petrus itu nggak bisa dikatakan oh Petrus yang lebih bersalah karena sudah mengkhianati Tuhan Yesus 3 kali gitu ya. Atau kita mikir, wah ya Yudas yang lebih parah lagi gitu. Karena dia jual Tuhan Yesusnya 30 keping perak. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat sih ya Lose, kedua-duanya juga salah ya, sama-sama salah gitu loh. Besar nggak bisa dibanding-bandingin. Sehingga kalau kita tadi kan Lose tadi bilang bahwa kita akhirnya membanding-bandingkan diri. Oh aku kan cuma 30 keping perak, lebih parah kamu, 3 kali kamu nyangkal, bukan gitu ya Lose. Iya. Kayaknya dua-dua juga salah ya. Nah Lose Irma, kalau kita lihat Lose Irma setuju nggak dengan pendapat saya ini yang mengatakan begini, Petrus itu sama Yudas itu mempunyai kesalahan yang sama gitu di hadapan Tuhan. Menurut Lose benar enggak gitu pendapat saya ini? Saya setuju sekali Lose gitu ya. Jadi
entah itu Yudas, entah itu si Petrus, itu sebenarnya punya kesalahan yang sama. Dan kalau dibilang berat tidaknya, yang namanya kesalahan itu rasanya ya podo gitu ya, berat. Nggak ada dosa kecil, dosa besar, nggak ada dosa kecil, betul, setuju. Nggak ada dosa kecil, dosa besar. Yang namanya dosa ya dosa, yang namanya kesalahan ya kesalahan. Cuman loh, saya melihat ada hal yang menarik di antara mereka berdua. Jadi kalau si Yudas dan si Petrus ini mereka sama-sama melakukan kesalahan, tetapi mereka yang menariknya adalah rasa penyesalannya mereka. Gitu. Nah, yang pertama kita mau melihat Yudas. Yudas itu melakukan sebuah kesalahan, dia mengkhianati Yesus dengan dia menjual Yesus pada waktu itu untuk Yesus. Sampai akhirnya Yesus, kalau kita pikir gara-gara Yudas nih Yesus disalib gitu kan. Tapi kalau kita melihat, ada nggak rasa penyesalan Yudas? Ada. Ada waktu itu ketika Yudas melakukan semuanya itu ada. Yudas merasa menyesal dengan apa? Dia mengembalikan 30 keping perak itu dia kembalikan. Dan itu mungkin adalah salah satu rasa penyesalannya si Yudas. Tetapi menariknya di sini Yudas ini dia tidak menghidupi rasa penyesalan itu. Artinya dia tidak mau melakukan sebuah perbaikan dari kesalahannya ketika dia sudah melakukan kesalahan itu. Yang dilakukan apa? Justru dia itu di dalam penyesalannya tidak ada duka citanya, tidak ada kesedihan yang mendalam sehingga membawa dia untuk datang kepada Tuhan. Tetapi yang dilakukan oleh Yudas di sini justru ketika dia mengembalikan uang 30 keping perak itu, justru dia lebih memiliki rasa malu yang sangat dalam, yang tidak, istilahnya kalau ada duka citanya itu akan membawa dia kepada Tuhan. Tetapi justru dia merasa sangat malu sehingga akhirnya dia mengambil sebuah keputusan yang salah, yaitu bunuh diri itu tadi. Betul. Gitu. Tetapi berbeda dengan Petrus. Kalau Petrus dia melakukan sebuah kesalahan pada waktu itu sampai dia menyangkal 3 kali begitu ya, sampai dia menyangkal 3 kali, itu juga merupakan sebuah kesalahan yang cukup besar begitu ya. Tetapi kalau kita melihat di sini, Petrus ini juga mengalami yang namanya penyesalan. Dan di dalam penyesalan Petrus ini ada yang namanya duka cita, ada namanya kesedihan yang begitu dalam sehingga membawa dia itu yang namanya bertobat atau kepada Allah itu tadi gitu ya. Jadi akhirnya dengan duka citanya dia, dengan kesedihannya dia, itu dia akhirnya mengingat akan Allah, mengingat akan Tuhan, sehingga dia itu akhirnya langkah selanjutnya dia bukan merasa malu yang sampai akhirnya dia itu mengambil sebuah keputusan salah. Justru di dalam duka citanya dia, ketika dia datang kepada Allah, dia akhirnya bisa memperbaiki akan kesalahannya. Sehingga kalau kita melihat kehidupannya Petrus secara khusus, akhirnya dengan kesalahannya, pertobatannya, sehingga dia akhirnya dipakai oleh Tuhan seperti itu ya. Dipulihkan, betul sekali. Kayaknya saya ingat tuh ya, waktu itu setelah Tuhan Yesus bangkit, dia menjumpai Petrus di pantai, yang saat itu Petrus sedang kembali sebagai seorang nelayan. Dan Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku melebihi dari segalanya ini?" Dan pertanyaannya Yesus tuh juga 3 kali ya seperti 3 kali dia menyangkali ya. Tapi waktu itu betul-betul kalau saya jadi Petrus waktu itu kayak pisau tajam nusuk di dadah kita gitu ya. Karena pernyataan atau pertanyaan Tuhan Yesus itu betul-betul pertanyaan yang tajam. Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Seakan-akan kayak Tuhan itu benar-benar kayak ayo buktikan gitu ya, meneguhkan gitu. Kamu sudah melalui pertobatanmu, kamu sudah menyesal. Sekarang tinggal waktunya kamu jangan terpuruk istilahnya dengan penyesalanmu, tetapi ini loh aku masih menghampirimu dan aku masih bertanya apakah engkau mengasihi aku. Lose, kalau bisa kita katakan hari ini ya, kita simpulkan bahwa begini ya Lose, kesalahan kita, penyesalan kita, rasa malu kita itu dianggap oleh Tuhan itu bukan sesuatu yang menjijikkan, bukan tetapi disitulah Tuhan melihat kayak Petrus ataupun seperti kita ya, atau sebenarnya si Yudas juga demikian sih ya, tapi Yudas pilih tempat yang salah gitu. Tapi artinya bahwa kasih karunia Allah itu jauh lebih besar dari segala rasa penyesalan kita di hadapan Tuhan. Apapun kesalahan kita,
apapun perbuatan kita, sebenarnya Tuhan tetap mengasihi kita. Kasih karunia Allah itu jauh lebih besar daripada segala penyesalan kita. Dosa kita jauh lebih kecil dibandingkan daripada kasih karunia Allah itu di dalam hidup kita. Nah, ibu-ibu, hari ini kita sudah mendengarkan sebuah penjelasan yang sangat indah bahwa kasih karunia Allah itu jauh lebih besar daripada segala penyesalan kita. Sebelum kita akan menutupnya di dalam doa, ibu-ibu, saya punya cerita loh, Se. Oke, apa itu? Ceritanya luar biasa. Ada seorang pendeta loh, Se. Pendeta ini cukup ternama, ya. Dia pegang sebuah gereja yang besar. Tentunya orang ingin melihat pendeta ini selalu dihormati gitu ya, dihargai, dihormati orang. Nah, satu hari ada sebuah kejadian yang aneh loh, Se. Malam-malam tiba-tiba pintu kamar mandinya itu di dalam ruangan kamar mandinya itu ada sebuah kaca pecah. Piar gitu ya. Dia nggak kaget. ada gempa itu loh. Nggak ada gempa. Nah, waktu pecah itu langsung dia bangun dari tempat tidurnya dan menuju ke kamar mandi itu. Dan dia melihat bahwa kaca itu, serpian kaca itu lagi berserakan di semana-mana di lantai kamar mandi. Dan luar biasanya loh, Se, kaca yang pecah tadi itu ada sebuah lubang di pintunya. Jadi kaca itu nempel dengan pintunya gitu loh, Se. Biasanya kan kamar mandi kalau kita tutup langsung kelihatan kaca, ada cermin gitu. Nah, ternyata cermin itu menutupi sebuah lubang. Nah, ibu-ibu tahu enggak peristiwa itu membuat dia teringat beberapa tahun yang lalu loh, Se. Ternyata Pak Pendeta ini bertengkar dengan istrinya. Bertengkar hebat, enggak tahu masalah apa, dia lupa ceritanya. Tapi yang dia ingat itu dia marah luar biasa sampai tidak terkendali. Dia itu pukul itu pintu kamar mandi sampai jebol gitu ya. Nah, untuk menutupi rasa malunya dia itu loh, Se, rasa ya dia menyesal tapi nggak bisa diulang ya, nggak bisa kembali waktunya. Akhirnya menutupi rasa malu dia pergi ke sebuah toko. Di toko itu dia beli cermin. Ya, cermin itu ditempelkan di belakangnya pintu itu untuk nutupi lubang itu. Nah, peristiwa pecahnya cermin itu mengingatkan dia kepada peristiwa yang lalu, sehingga ketika dia mengambil serpihan itu dia menangisi, menyesali apa yang dia sudah lakukan khususnya terhadap istrinya. Nah, istrinya waktu itu datang dan melihat dan istrinya sudah langsung ngerti. Ini dia ingat peristiwa yang lalu ketika mereka bertengkar hebat. Lalu istrinya saling berpelukan dengan suaminya dan akhirnya mereka rekonsiliasi ya, melakukan pemulihan berdua, saling memaafkan. Minggu yang akan datang, Pak Pendeta ini akan berkhotbah tentang masalah ini, kasih karunia Allah ini loh. Wah, menarik itu sepertinya ya. Jadi seakan-akan dia bisa berkata gini, kayaknya Tuhan mau nunjukin saya sesuatu dengan pecahan kaca itu tadi. Nah, lalu dia tanya sama istrinya, bolehkah kalau saya ceritakan pengalaman kita hari ini melalui sebuah kesaksian waktu dia khotbah. Terus dia sempat ngomong sama istrinya, apakah kalau nanti aku cerita ini enggak akan memberikan ya efek gitu ya. Iki Pak Pendeta ternyata tukaran nutupi ya. Oh, sampai lubang, sampai pecah itu pintunya sampai dan sebagainya gitu ya. Terus suaminya ini tanya kepada istrinya, menurut kamu bagaimana? Istrinya berjawab gini loh, Se. Menarik loh, Se, jawabannya. Yang punya pintu lubang itu enggak cuma kita berdua kok. Gitu ya. Kayaknya ada pintu lubang yang lain di keluarga yang lain begitu. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan tahu enggak waktu Bapak Pendeta ini berkhotbah, selesai khotbah dia ada perasaan enggak enak ya. Di dalam hatinya dia pikir gini, waduh, setelah saya cerita ini jangan-jangan nanti jemaat saya pada lari atau enggak menghargai atau menghormati lagi, enggak memberikan respek karena
perilaku suami yang kelihatannya rendah hati, baik, lembut, ternyata kasar gitu ya. Ternyata loh setelah dia turun dari mimbar, ada seorang majelis datang kepada dia. Dia peluk pendeta itu sambil dia menangis dan dia berkata begini, "Pak, di kamar saya juga ada cermin yang nutupin lubang." Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ternyata dari cerita pendeta ini ada begitu banyak keluarga yang juga dipulihkan. Saya dan ibu-ibu sekalian, kita pasti punya lubang pintu, ya, kesalahan dan penyesalan, rasa malu yang kita sudah pernah lakukan dan kita berusaha untuk menutupinya. Tapi ingat ibu-ibu, kasih karunia Allah itu jauh lebih besar dari sebuah lubang pintu loh. Dan yang menarik lagi loh saya dari cerita ini juga, yaitu juga pengalaman saya. Sebenarnya sebuah kesalahan itu kita perlu buka gitu ya. Betul. Maksudnya kita juga boleh terbuka dengan kesalahan kita untuk bisa memulihkan akan kehidupan kita. Kadang-kadang kalau yang namanya kesalahan dosa ditutupi, semakin ditutupi semakin kita akan jatuh di dalam dosa. Gitu. Jadi tidak masalah, akan melelahkan loh. Tidak masalah kalau sebuah kesalahan kita itu terungkap dan sebuah kesalahan itu kita buka. Kalau itu adalah untuk rekonsiliasi, why not? Betul sekali. Ya ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah sampai akhir di acara Bibisa pada sore hari ini bersama saya penginjil Liliana dan penginjil Irma. Hari ini terima kasih loh sudah bersama dengan kita. Terima kasih loh senang sekali. Mari kita akan berdoa bersama-sama ibu-ibu. Lose Irma akan berdoa buat kita. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk perenungan kami, bincang-bincang santai kami di sore hari ini. Kami tahu Tuhan, kami adalah manusia yang lemah, manusia yang sering kali melakukan kesalahan. Tetapi ketika kami belajar merenungkan firman Tuhan hari ini, ajar setiap kami Tuhan, secara khusus untuk ibu-ibu, di dalam segala kesalahan kami tidak malu lalu kami mengambil sebuah keputusan yang salah. Tetapi ajar setiap kami ketika kami melakukan kesalahan, kami selalu ingat kasih karunia Tuhan yang jauh lebih besar daripada segala kesalahan dan dosa kami, yang artinya ketika kami melakukan kesalahan dan kami datang kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan memeluk kami dan mengampuni kami, bahkan Tuhanlah yang akan memulihkan akan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkatilah seluruh kehidupan setiap kami, berkatilah kesehatan kami dan segala hal yang kami kerjakan. Kiranya kasih karunia Tuhan juga senantiasa menyertai akan setiap ibu-ibu kami dimanapun mereka berada dan apapun yang dilakukannya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke Lose, kita akan memberikan salam atau perpisahan kepada ibu-ibu kita. Sampai jumpa ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan melanjutkan di Bibisa di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian.